Salam dalam bahasa Persia yang artinya "Halo para sosmedar dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Masih ngopi di golodog tetangga sambil numpang wifi-an? Kapan atuh masang wifi?" Film sekali ini bergenre drama asal Timur Tengah, bercerita tentang suami istri hendak melakukan perpisahan, namun siapa sangka perpisahan mereka terhenti sejenak karena terlibat kasus kekerasan. Tanpa berlama-lama takut menyita waktu santai kalian, sedengdangkan tubuh, sediakan sasajen sambil ajak pasangan, mari kita ngacang. Film memperlihatkan Pasutri, Simin, dan Nader, ini dia parasnya, berdebat di hadapan hakim, di mana Simin penggugat cerai lelah dengan janji Nader yang akan mengajaknya ke luar negeri tapi tak ditepati. Ternyata alasannya karena mengurus sang ayah yang sudah tua mengidap penyakit Alzheimer. Kalau bahasa Indonesianya mah penyakit itu semacam penyakit pikun. Perdebatan semakin panas ketika mulai membahas hak asuh anak. Dalam kasus ini, menurut ilmu fikih, Simin termasuk wanita nusuz yang meminta cerai atau talak tanpa alasan yang konkret. بفرمایید امضا کنید برید. خودش نمیفهمه. چرا میگی نمیفهمه؟ 11 سال. Setelah itu, Simin gigi lisiran ngemas barang-barangnya dan minta Rajieh pembantu barunya untuk mengurus ayah mertuanya. Rasa sedih menyelimuti Termeh yang mengetahui orang tuanya akan berpisah. Kemudian, Simin pamitan pada ayah mertuanya. برو دختر بیا بابا. Esoknya Rajieh dan anaknya bernama Somayeh mulai beres-beres dan menyuruh Somayeh mendengarkan calon adiknya yang ada di dalam perut. Terlihat ayah Nader hendak keluar untuk membeli koran, tapi dilarang oleh Rajieh. Dan saat akan dibawa ke kamar, Rajieh melihat ayah Nader sedang kababayan. Hal ini diceritakan pada Simin tapi malah menyuruh menghubungi Nader. Tak lama, Rajieh menghubungi seseorang dan menjelaskan kronologi dalam pekerjaannya dan penyakit patwa itu hingga harus memandikannya. Saat pulang, Nader dan Termeh menyapa Bu Kohrey, guru les Termeh. Bu Kohrey yang sudah tahu kalau Rajieh sedang mengandung memberikan nomor dokter kandungan padanya. Saat Rajieh hendak pulang, Nader terkejut mengetahui Rajieh mengundurkan diri karena tak mau berdosa gara-gara mengganti pakaian patwa itu, tapi ia akan mengirim suaminya untuk menggantikan pekerjaannya. خواهش میکنم خانم. خدا نگهدارت. Di tempat kerja, datanglah hojat suami Rajieh yang akan menggantikan pekerjaan istrinya, tapi ia ingin upahnya ditambah jadi 400.000. Nader pun memberi syarat ia harus membawa KTP. Esoknya, Termeh siap-siap berangkat sekolah sambil dilatih bahasa Persia oleh ayahnya. Tiba-tiba Rajieh datang dan meminta maaf karena suaminya tak bisa datang karena kabur dikejar Bang Emok. Tahu meren Bang Emok para sosmedar? خدا نگهدارت. Lalu Rajieh mulai membersihkan rumahnya dan menyuruh anaknya membuang sampah. Tapi sayangnya anak sekecil itu tidak mampu membuang sampah hingga akhirnya sampah tersebut berserakan di tangga. Tiba-tiba Rajieh lari mendengar patwa tak ada di rumah. Ia mencari sana-sini dan alhamdulillah ketemu juga di tempat jualan koran. Sorenya, Nader bersama anak-anak bermain sepak bola tangan. Apa atuh disebutnya permainan itu teh? Gak tahu saya mah, komen kalau kalian tahu. همینجور تکون نده خب خوب از اینجا رد. Setelah itu, terlihat Rajieh yang hendak pulang tiba-tiba pusing, kayaknya efek dari kandungan yang masih muda. Paginya Rajieh ditegur Bu Kalani, tetangga Nader, gegara sampah berserakan kemarin dan memberitahunya kalau patwa sudah menunggunya di depan pintu. کلانی
Saat Nader pulang, terlihat kondisi Patua tangan terikat dan tergeletak di lantai. Dengan rasa hariwang, Nader langsung memberikan pertolongan. بابا بابا پاشو ببین ترمه رو. Alhamdulillah, sang ayah sadar juga. Dari kejadian itu, Rajie kena marah sebab lalai dalam mengerjakan tugasnya dan berani meninggalkan ayahnya di kamar yang hampir sekarat. Saat mau menjelaskan sesuatu, ia keburu diusir dan dipecat oleh Nader. Setelah itu, Nader memandikan ayahnya. Ya mau nggak marah gimana coba? Ayahnya lagi sakit malah ditinggal pergi. Harusnya ngasih kabar dulu kalau mau ada keperluan pribadi mah. Tapi di sisi lain kasihan juga sih lihat si Rajie yang mau memberi alasan tapi tak digubris sampai dia diusir secara paksa. Serba salah sih kalau lihat film drama mah, capek hati. Lanjut. Dari kejadian kemarin, Nader mengambil cuti kerja dan Terme ditinggal dulu bersama ibunya. Setelah Nader menyapa mertuanya, Simin berkata adik ipar Rajie memarahinya karena sepulang dari rumah Nader, Rajie pendarahan hingga masuk rumah sakit dan juga mengaku dipukul oleh Nader. Nader pun menyangkal tidak pernah memukul Rajie, hanya mengusirnya karena sudah lalai mengurus ayahnya dan meninggalkannya tanpa memberi kabar. به ما فقط گفتن Saat di rumah sakit, terdengar kabar Rajie keguguran, lalu Nader mengajak Hojat berbincang empat mata, tapi akhirnya Hojat yang tak terima menuduh Nader membunuh calon anaknya hingga mereka saling memukul. Dengan sigap, orang-orang di sekitar melerai perkelahian mereka. Tapi Hojat yang masih nafsu amarah yang tak kawadahan, tidak sengaja memukul Simin. Singkat cerita, Nader dilaporkan atas tuduhan pembunuhan calon bayi yang berumur 4 bulan, di mana Rajie bersama Hojat memberi keterangan perihal kematian calon anaknya yang disebabkan oleh Nader. Pak Hakim menanyakan apakah benar Nader mendorong Rajie dan mempekerjakan wanita hamil. Nader menjawab jika ia tidak tahu kalau Rajie hamil. Mendengar pengakuan Nader, Rajie segera meyakinkan Hakim kalau guru dan anaknya Nader juga tahu. 2 hari lalu, guru tersebut memberikan nomor dokter kandungan. Tapi Nader tetap menyangkal karena tak pernah mendengar percakapan mereka. Saat Nader memberikan pengakuan tentang ayahnya, Rajie tiba-tiba ngagilisir keluar beralasan mencari anaknya. Ternyata ia takut dituntut balik Nader karena keteledorannya. Pada akhirnya Hakim memutuskan Nader bersalah. Sontak Nader minta Hakim mencabut keputusannya karena ia tak merasa bersalah. Hakim akan membebaskannya tapi dengan syarat harus dengan uang tebusan. Di lain sisi, Termeh dihubungi Nader kalau dia dilaporkan oleh Rajie. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, share, subrek, dan aktifkan loncengnya. Maaf ya sebelumnya, saya harap para sosmeder yang terhormat, kalau bisa jangan di-skip saat nonton. Barangkali ada kritikan dan masukan dari kalian, dan juga lumayan nambah waktu tonton dan pendapatan buat amunisi. Channel Ningga Films tak akan berkembang tanpa dukungan dari para sosmeder. Lanjut! Esoknya, Guru Kohrai jadi saksi dan berkata di mana ia tak pernah mendengar atau menyaksikan Rajie bicara tentang kehamilannya. Mendengar hal itu, Hojat ngorowecok agar Hakim tetap menghukum Nader dan menuduh Guru Kohrai bersekongkol dengan Nader. Tapi sayangnya, Hakim ini suka korupsi, jadi Rajie diminta uang tebusan dan menyuruhnya mencari orang yang bisa menjaminnya sebab ia juga dilaporkan atas tuduhan kelalaian saat bekerja hingga ayahnya sekarat. Ya gitulah kalau kasta paling rendah pasti tersingkirkan, berbeda sama kasta yang paling atas pasti diprioritaskan. Sampai-sampai Hakim memakan uang hasil suap. Astagfirullah. Lanjut.
Hojat yang terus ngorowecok diusir oleh hakim. واسه باختنم این مشکل اینه که من این بار دیگه از این خبرا نیست حاج آقا. من چیزی واسه Lalu Rajieh dengan mata bercucuran memohon pada hakim supaya tidak menghukum suaminya. لطفا بیا دیگه. Akhirnya Nader tahu jika ia dibebaskan berkat bantuan dari ibu mertuanya dan Simin meski dia menolaknya. Termeh pun berharap ayahnya rujuk kembali dengan ibunya. Terlihat Termeh mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, perihal kehamilan Rajieh. Setahunya, sang ayah juga tahu kalau Rajieh sedang hamil. Kedua, kenapa ayahnya minta bantuan dan memberitahu Bukalani kalau nanti akan ada petugas untuk melakukan reka ulang kejadian yang dituduhkan pada ayahnya. Nader terdiam dan membawa Termeh keluar rumah dan melakukan reka ulang kejadian waktu itu sambil menjelaskan jika ia tak mendorong Rajieh sampai jatuh karena posisi pintu berhadapan dengan pagar tangga. Tak lama reka adegan dimulai oleh beberapa petugas sambil disaksikan para tetangga. Nader menjelaskan secara pertela, Bukalani berkata ada kemungkinan Rajieh terpeleset akibat tangga yang basah karena sampah waktu itu. Sontak Hojat nafsu dan menuduhnya sekongkol dengan Nader. آقا برو بیرون فوش نده گو میخوری بخوای چیزی آقا فوش نده ببرش بیرون داری میگی راست میگم برو از بازپرست بپرس Di sekolah terjadi kekacauan karena Hojat menantang Kohrai melakukan sumpah di atas Al-Quran kalau dia memberi kesaksian benar saat di pengadilan. Dengan gugup, Kohrai mulai bersumpah atas nama Al-Quran. لطفا این گوشو بردارین. Sepulang dari sekolah, Simin cerita kalau Hojat datang dan menyebabkan kekacauan di sana. Ia menyalahkan Nader sebab jika tak membunuh calon bayi Hojat, mungkin dia tidak akan begitu. Terdengar sangat pinapsuun, bukan? Ucapan Simin. Hingga Nader langsung membentak menyalahkannya juga. Karena kalau Simin tak mengajak pisah, mungkin Rajieh dan Hojat takkan pernah masuk ke dalam keluarganya. نمیخوای بیای تو هنوز؟ Termeh yang sedang belajar bersama ayahnya bertanya tentang kehamilan Rajieh lagi. Akhirnya Nader mengakui pernah mendengar percakapan mereka saat itu. Ia menjelaskan kenapa berbohong saat di pengadilan karena ia takut Termeh sedih lihat ayahnya di penjara dan siapa nanti yang akan mengurus kakeknya. Ia memutuskan akan bicara jujur di hadapan hakim kalau Termeh memintanya. Mendengar hal itu, Termeh terdiam. Awas, bukan remeh, tapi termeh. Esoknya Simin berada di kediaman Hojat untuk nego agar tuduhan Rajieh dicabut. Orang-orang di sana berharap Hojat menerima uang dari Simin, akan tetapi Hojat tak tergoda karena masih kesal anaknya dibunuh Nader. Berganti pada Nader dimintai keterangan lagi perihal kehamilan Rajieh oleh hakim. Jawabnya masih sama jika ia tak tahu perihal itu. Seketika hakim mengatakan Bu Kohrai mencabut laporan palsunya dan mengatakan bahwa Nader juga tahu perihal kehamilan Rajieh. Nader terdiam dan keluar meminta Termeh menghadap hakim. Termeh pun dimintai keterangan perihal kehamilan Rajieh. Tak perlu waktu lama, ia merelakan kalau ia tahu Rajieh sedang hamil. خانم شما تشریف بیارید. Setibanya di rumah, Nader dan Simin berdebat gegara nego dengan Hojat. Kapalang emosi sampai-sampai Nader gak mau dibantu dan jangan ikut campur urusannya. Dari kejauhan, Termeh hanya ngahuleng lihat kedua orang tuanya parasea. Simin pun murang-maring hingga menyuruh Termeh mengemas barang-barangnya dan pergi. جدی شد. اب نداره بابا. Keesokannya, Simin bertemu dengan Rajieh membahas kronologi pendorongan yang dilakukan Nader padanya hingga calon anaknya mati.
Ternyata, sebelum didorong, ia mengira-ngira kalau calon anaknya sudah tiada saat hendak membawa pulang patua dari toko koran. Tak sengaja Rajih keserempet mobil. Tapi ia tak berani bicara pada Hojat karena takut melukai dirinya gegara calon bayinya mati yang disebabkan oleh keteledorannya. Rajih mohon pada Simin agar tidak memberikan uang itu pada Hojat karena ia takut memakan uang haram hasil dari kebohongan yang ia buat. این پولو ندید. Terlihat Nader bersama Simin dan pegawai dari Bank Emok sedang menunggu pencairan 15 juta dari Nader untuk Hojat. Sebelum memparap beberapa berkas, Nader ingin Rajih bersumpah atas nama Al-Quran dan atas nama Terme. Ajam saudara Rajih menghampirinya di dapur dan menyuruhnya bersumpah atas nama Al-Quran. Tak lama, Hojat datang menyaksikan pengakuan Rajih yang telah memanipulasi kematian calon anaknya seolah-olah Nader yang bersalah. Mereka pun bertengkar dan Hojat pergi dari rumahnya. Ending film memperlihatkan Nader dan Simin menunggu keputusan Terme untuk memilih siapa yang menjadi hak asuhnya di hadapan hakim. میشه؟ آقا بیرون باشین یه دقیقه. میشه؟ Terima kasih para sosmedar, film sekali ini sedikit memicu adrenalin kekesalan saya karena banyak kebohongan di antara dua pihak, Nader dan Rajih, dan juga siapa yang dipilih oleh Terme tidak diberitahukan. Sekian dari saya dan jangan lupa saksikan alur cerita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada narasi atau dubbingan yang kurang jelas, harap dimaklum karena yang bikin narasi hingga pendabingan dan editing dikerjakan menggunakan dua anggota dalam satu tubuh. Bye-bye, jangan lupa ngacang.